giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Satu malam lamanya Bapa, Engkau sudah memeliharakan kami dalam pembaringan kami. Hingga pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Tuhan, kami akan memulai hari ini di dalam berbagai aktivitas dan juga rencana-rencana kehidupan kami. Mari Bapa, kuatkan dan mampukan kami sehingga kami boleh melewati sepanjang hari ini, karena kami datang melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, Mazmur 102 ayatnya yang ketiga. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Dengarlah, menjawab aku. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, patut kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Sebab dengan kita merendahkan diri, kita mengawali kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya kita akan dimampukan, dikuatkan, dan diteguhkan melewati hari ini. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita percaya Ia akan memampukan kita untuk melewati di dalam berbagai tantangan, rintangan, hambatan yang bakal kita hadapi di sepanjang hari ini. Dan itulah sikap sebagai orang yang percaya, di mana kita senantiasa mengawali kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita melihat dari renungan kita pada pagi hari ini, di mana kita melihat pemazmur di sini, bagaimana dia berdoa, berseru kepada Tuhan yang hidup. Di mana dalam kehidupan pemazmur, sekalipun dia itu adalah seorang yang penyembah, pendoa sapaan, sekalipun dia itu adalah seorang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, ternyata pengalaman pemazmur mengatakan kepada kita bahwa ia tidak terlepas dari masalah dan pergumulan yang berat. Dan masalah pergumulan yang berat itu, di sanalah dia sampaikan kepada Tuhan
dengan menyatakan keluh kesahnya. Dia mengatakan, Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan teriakku, minta tolong kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu pada waktu aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, bagaimana pemazmur mengungkapkan atau menggambarkan perasaannya pada waktu itu dengan secara terperinci, di mana dia menginformasikan kepada kita tentang apa yang menjadi pergumulan yang dihadapi pada waktu itu, khususnya menyangkut tentang dirinya, kesehatannya, tubuhnya, dengan mengatakan, hatiku seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, aku lesu seperti rumput kering dan kehilangan nafsu makan. Aku mengerang dengan nyaring, badanku tinggal kulit pembungkus tulang. Aku seperti burung hantu, aku tak bisa tidur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa kita melihat di sini bagaimana sang pemazmur itu mengungkapkan keberadaannya. Dia berada pada suatu titik yang lemah ketika itu. Dia bergumul, bahkan sampai-sampai bukan hanya 1-2 penyakit yang dia hadapi, tetapi kalau kita melihat di sini ada tekanan demi tekanan, bahkan sampai kepada stres atau depresi yang paling tinggi. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-8. Aku tak bisa tidur. Bayangkan kalau istirahat saja tidak bisa. Padahal kita tahu bahwa tubuh kita ini membutuhkan pemulihan, dan pemulihan itu boleh terjadi ketika kita saat beristirahat. Dan itu kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Mazmur 127 ayat 2, di mana mengatakan bahwa Tuhan memberkati anak-anaknya ketika ia istirahat atau tidur. Karena itu kita juga bersyukur saudara-saudara, sepanjang malam kita boleh beristirahat, karena ketika kita beristirahat, di sanalah Tuhan memulihkan fungsi-fungsi organ tubuh kita yang sudah letih capek itu, dibaharuinya, sehingga pada pagi hari ini kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita mendapatkan kesehatan karena Tuhan sudah memberkati kita. Namun satu hal, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun dikatakan tadi di sini pemazmur menghadapi tekanan beban yang berat, satu contoh teladan iman yang perlu kita di sini teladani adalah dia terus mengadukan nasibnya, dia terus menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Dia berharap agar wajah Tuhan itu hadir. Dia berharap agar telinga Tuhan itu mendengarkan, sehingga dengan Tuhan itu menghadapkan wajahnya, itu berarti Tuhan memberikan berkat kepadanya. Dan itulah juga yang kita mau pada pagi hari ini. Seperti pemazmur datang kepada Tuhan, biarlah kita juga memohon berkat kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kita menghadapinya sekalipun banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Itulah letak kekuatan kita, saudara-saudara. Sama seperti seorang bapa yang punya pergumulan penyakit sakit yang berat dalam tubuhnya, tetapi ketika dokter memeriksanya bahwa pada waktu bapak kita itu meninggal dunia, dokter itu heran, kok bapak ini bisa kuat, kok bapak ini bisa bertahan hidup selama ini sampai saat ini seperti ini, padahal penyakit itu sungguh amat berat menurut diagnosa ketika bapak kita itu meninggalkan dunia ini.
dia melihat penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tetapi itu boleh terjadi. Dia kuat, dia mampu, dia bertahan sekalipun beban yang berat, ada sakit, penyakit, dan tekanan. Karena dia senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah letak kekuatannya. Biarlah kita juga saudara-saudara, sama seperti pemazmur ini tadi, tetap berharap kepada Tuhan agar Tuhan menolong dan memampukan kita. Sekalipun doa kita belum didengarkan, tapi kita percaya telinga Tuhan akan mendengarkan doa kita. Seperti kita ketahui sampai saat ini sudah setahun kita menjalani COVID-19 melanda negeri kita. Banyak derita dampak akibat yang kita hadapi. Tetapi walaupun belum selesai sampai sekarang, tapi sebagaimana pemazmur, dia datang kepada Tuhan memohon campur tangan Tuhan. Biarlah itu juga yang ada pada kita saat ini semuanya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Kami diteguhkan, dikuatkan melalui pengalaman pemazmur. Sekalipun dia menghadapi banyak tekanan, pergumulan, sakit penyakit, bahkan bagaimana dia sangat-sangat merasakan dalam tubuhnya itu banyak sekali sakit penyakit. Tetapi dia terus mempasrahkan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dia percayai menjadi kekuatan baginya di dalam menjalani kehidupannya. Dan kepadamulah dia berserah. Dan ini juga menjadi kekuatan pegangan bagi kami. Biarlah apapun yang terjadi pada kami saat ini, dalam pergumulan kami akan sakit, penyakit, beban yang berat, biarlah kami senantiasa juga datang kepadamu. Karena ketika kami menghampiri tahtamu, di sanalah kami diteguhkan dan dikuatkan. Bapa, kami melewati hari ini, kami serahkan segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga kami semuanya, terlebih bangsa dan negara kami. Beri kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami tetap kuat menjalani sepanjang hari ini bersamamu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita. Amin.